Jadi mungkin pada saat perpindahan giginya tuh ketika di posisi D, pas perpindahan dari gigi satu ke gigi duanya itu ada sedikit nyentak-nyentaknya gitu Mas Diva. Untuk oli metik sih, kalau metik yang konvensional yang Mas Diva. Iya. Jadi sering-sering dicek aja sih, dipastikan si kondisinya tuh antara low sama high-nya. Si RPM-nya tuh terlalu tinggi, nanti kampasnya yang akan kalah Mas. Jadi kampasnya kalah. Kampasnya yang kalah. Selamat siang Mas Reza. Mas Diva, selamat siang juga sama teman-teman bengkel kita di rumah. Kayaknya lagi berseri-seri, berbunga-bunga. Kenapa nih? Waduh, enggak. Ada apa nih Mas Diva? Lagi ngapain Mas? Oh, ini saya lagi ngecek TCM pada transmisi metiknya. Oh, TCM. Emang kenapa tuh? Oh, jadi gini Mas Diva, kemarin tuh ada salah satu customer yang punya keluhan mobilnya tuh ketika perpindahan giginya pada saat melaju, dia tuh ada sedikit nyentak gitu. Oh, berarti ada permasalahan di transmisi metiknya gitu ya? Iya, Terus nah, bagian ini yang... dan bagian TCM ini yang harus diganti. Oh, jadi di bagian komponen TCM ini nih yang... Iya, tadi yang kemarin harus diganti. tuh. Oke, berarti bisa dong kita bahas tentang permasalahan transmisi metik kali ini. Oh ya, tentu bisa lah Mas Diva. Berarti ini bagian TCM yang ada di transmisi metik. Terus masalah mobil yang kemarin diganti tuh perpindahannya transmisi metiknya tuh nyentak-nyentak gitu. Saat perpindahan giginya tuh nyentak gitu. Oke. Jadi mungkin pada saat perpindahan giginya tuh ketika di posisi D, pas perpindahan dari gigi satu ke gigi duanya itu ada sedikit nyentak-nyentaknya gitu Mas Diva. Jadi kerasa gitu nggak Iya, halus ya? ya jadi ada kerasa nyentaknya aja lah gitu. Jadi kemarin customer bilang ke kita, ya udah kita ganti aja si TCM ini. Setelah dicek Ya ini yang setelah harus diganti. ya setelah dicek kemarin tuh sama mekaniknya, dan inilah yang harus diganti. Oh iya, permasalahan ini kan juga umum terjadi berarti ya? Umum terjadi Di pada mobil metik. pada mobil metik. Nah, penyebabnya tuh apa sih yang bisa bikin transmisi metik tuh kerasa endut-endutan gitu? Oh, mungkin penyebabnya itu kebanyakan sih dari kalau nyentak sama si agak telat itu perpindahan giginya tuh biasanya dari kondisi body valve-nya tuh kotor. Oh, berarti body valve-nya dibongkar, terus kelihatan ya kotornya, terus Kelihatan dibersihkan. kotornya. Dan mungkin sekarang nggak ada bukti contoh bukti si olinya kotornya karena kan udah diganti, terus udah jauh-jauh hari juga dibenerin. Jadi mungkin nanti saya akan coba kasih visualnya aja sih. Kotornya tuh setelah dibongkar seperti apa tuh? Mungkin kalau kotornya tuh lumayan kotor sih Mas Diva. Jadi kotornya tuh seperti air yang kecampur tanah gitu. Jadi ada bintik-bintik yang seperti bintik-bintik butiran tanah gitu Mas Diva. Jadi apa namanya? Dia ada gerunjul-gerunjulnya di dalam si body valve transmisinya itu ya. Nah, itu yang menyebabkan si body valve-nya tuh tersumbat gitu. Oke. Penyebabnya tuh apa sih yang bisa membuat body valve transmission itu bisa jadi kotor? Untuk body valve-nya itu kan ada terdiri dari beberapa piston-piston kecil Mas Diva. Terus juga si jalur-jalurnya itu kan ada jalur-jalur yang itu yang di body valve-nya tuh sulit untuk dipelajari Mas Diva. Oh, jadi berarti karena kotoran itu jadinya transmisinya tidak lancar gitu ya? Jadi tersumbat gitu. Jadi kan kalau kotorannya nyampur gitu ke oli metiknya, ini akan berakibat menyumbat jalur-jalur yang ada di body valve-nya itu. Nah, nanti kan efek sampingnya kondisi pistonnya itu kan dimasukin ke rumahnya. Nanti maksudnya piston masukin ke rumahnya kan misalnya ini nih. Ini kalau dicabut misalkan kalau ini dicabut kan ini rumahnya. Nah, di si rumahnya ini tuh nanti agak sedikit macet gitu Mas Diva. Jadi kita harus pastikan kondisi rumah piston itu dan si pistonnya tuh dalam keadaan bersih sama tidak haus gitu. Terus juga nanti gerakan pistonnya itu jadi lancar Mas Diva. Oh iya, kalau misalnya indikator oli metik tuh ada di bagian dashboard mobil nggak sih? Oh, nggak ada sih Mas Diva. Jadi mungkin
si indikator oli matic tuh emang nggak ada, kebanyakan sih nggak ada di dashboard gitu. Jadi gimana caranya kalau misalnya kita pengen tahu dia itu udah low atau masih high gitu? Oh iya, untuk oli matic sih, kalau matic yang konvensional yang Mas Diva. Iya. Jadi sering-sering dicek aja sih, dipastikan si kondisinya tuh antara low sama high-nya. Oke Mas Reza, kalau misalnya hal-hal yang bisa mempengaruhi untuk merusak transmisi matic tuh apa aja sih? Untuk transmisi matic itu salah satunya sih kondisi olinya, terus juga kualitas olinya juga bisa, terus kebocorannya juga bisa juga Mas Diva, terus si cara pemakaiannya juga tentu juga bisa Mas Diva. Oh iya Mas, kalau misalnya rekomendasi untuk ganti oli transmisi itu sekitar berapa kilometer sih? Yang harus diganti sebaiknya. Iya, rekomendasinya. Kalau saran saya sih untuk mengganti oli itu kita sarankan di sekitar kilometer 80.000. Kita udah langsung melakukan pengecekan. Nanti kalau kondisinya itu udah mulai jelek, kita sarankan untuk pergantian Mas Diva. Berarti itu harus diganti kalau misalnya udah jelek ya? Ya itu harus diganti olinya, atau bisa juga dilakukan flashing gitu. Kalau flashing kan rata-rata startnya itu 8 liter. Nah, kalau untuk si pergantian oli itu cuma 4 liter doang sih. Oh, berarti kalau misalnya flashing tuh bener-bener di total dikuras habis gitu Iya, ya? kalau flashing itu dikuras kuras habis. Kalau si pergantian oli itu cuma nggak total, digantinya tuh nggak total gitu. Kalau tadi tentang pergantian, sekarang tentang kebocoran nih Mas. Kalau oli transmisi bocor tuh bisa dari sudut mana aja ya? Kalau untuk matic sih paling sering dari sel as rodanya sama si sel input salve transmisinya Mas Diva. Oh, Gitu. berarti dari antara dua itu ya? Iya, kalau untuk sel as rodanya kan posisinya itu berbeda. Kalau si sel as roda tuh kan posisinya kebocorannya di pangkal as rodanya doang. Nah, kalau si sel input salve-nya itu biasanya rembesnya itu di antara mesin sama transmisinya. Jadi disambung gitu. Di sambungannya. Nah, di sambungannya. Oke. Oke Mas, kalau tadi kan pertama tentang pergantian olinya, yang kedua tentang kebocoran, kalau yang ketiga tentang cara bawa. Ada saran nggak sih gimana cara membawa mobil matic yang baik gitu? Kalau saran dari saya sih, kalau untuk yang konvensional ya sih Iya. Mas. Kebanyakan itu kan kalau jenisan itu ada posisi P, Ya. R, N, D, 2 sama 1. Ya. Nah, kalau untuk di jalan landai itu sebaiknya di posisi D. Oke. Di posisi D aja, nggak usah di gigi 1 atau di gigi 2 gitu. Ya kalau untuk ditanjakan gitu, ditanjakan curam gitu, mungkin diusahakan sebesar mungkin pakai D juga lebih dahulu. Kalau umpamanya nih gini, kalau mungkin ada mobil yang berhenti di tengah-tengah di depan kita, nah itu mungkin baru kita pindahin ke posisi 2. Kalau udah nggak mampu banget, baru kita pindah ke gigi 1. Oh, jadi bertahap gitu Iya, ya? jadi bertahap gitu. Jadi jangan langsung di gigi 1 atau gigi 2 gitu. Oke. Jadi lebih mirip kayak manual ya cara bawanya ya? Iya. Iya benar Mas Diva. Oh, berarti kalau ditanjakan, misalnya kita dari D, jangan langsung ke 1 gitu ya? Iya, jangan dulu di 1. Karena kan kalau nanti di gigi 1 itu resikonya si RPM-nya tuh terlalu tinggi, nanti kampasnya yang akan kalah, Mas. Jadi kampasnya kalah. Kampasnya yang kalah. Jadi harus bertahap lah ya? Harus bertahap juga sih. Oh iya, berarti perpindahan gigi tuh nggak hanya kampasnya ya Mas? Iya, betul Mas Diva. Bisa juga dari body valve-nya juga. Bisa dari body valve-nya yang tadi kita bahas itu ya? Iya. Oke. Nah, jadi mungkin dari kesimpulan yang tadi saya jelaskan Mas Diva, jadi kan kemarin itu ada satu kasus pada si customer-nya itu, bahwa si mobilnya tuh ketika perpindahan giginya tuh sedikit nyentak gitu, delay gitu lah Mas Diva. Nah, jadi kemarin tuh yang harus dicek tuh TCM-nya. Ya. Ini TCM yang ini tuh kita harus cek kemarin tuh, dan emang harus diganti sih untuk si TCM-nya, dan juga si body valve-nya tuh kemarin tuh nggak tahu sih kemarin mekaniknya apakah diganti atau tidak. Tapi dibersihkan ya? Iya, tapi dibersihin juga, dan terus juga si oli-olinya tuh kotor banget gitu Mas Diva. Oke. Dan kemarin juga ada satu kasus yang sama persis dengan mobil yang customer alami, yaitu mobil yang ada di belakang saya ini, mobil Hyundai Atos. Kemarin tuh kita ketika lagi pergi syuting ke daerah Lembang gitu, ketika ditanyakan tuh nyentak gitu ya Mas Diva. Dan yang ngendarain mobilnya itu bukan saya sih, Mas Dipanya. Iya. Yang gimana Mas Diva kemarin bawa mobilnya?
Ya, buat teman-teman yang kalau pengen tahu lebih lanjut bisa nonton di channel Subli Bandung ya. Iya, Ada ceritanya. ada ceritanya di situ. Jadi waktu kita ke ada syuting di Lembang tuh, kita kan pakai mobil ini nih. Mobil Hyundai Nah, atas. daerah Lembang kan tanjakan tuh ya Mas ya. Kemarin tuh Pas tanjakan. tanjakannya, jadi Nah, perpindahan dari pas di transmisi dia tuh, pas dia ngoper antara 1-2-nya tuh jeduk jeduk gitu. Jeduk-jeduk kayak yang nyentak gitu aja sih. Jadi terus agak delay juga ya kemarin tuh. Iya, agak delay juga. Berarti kasusnya sama dengan Iya, customer ya. kasusnya sama-sama seperti yang si customer alami gitu. Oke. Ya, jadi gitu Mas Diva kesimpulannya. Oke, terima kasih banget nih Mas Reza informasinya yang udah dibagikan kepada kita semua. Gitu. Dan mungkin bisa bermanfaat juga untuk teman-teman bengkel kita di rumah yang saya jelaskan tadi. Mungkin dari saya cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk tombol subscribe dan loncengnya dan juga share kepada teman-teman kalian supaya ke teman-teman kalian juga bisa mengetahui tentang mesin-mesin pada mobil teman-teman kalian. Oke? Yaudah. Sampai jumpa lagi Mas Dipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, dadah.